Galatia pasal 4, hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Tak ada lagi perhambaan. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perawan dan takluk kepada Tuhan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu saya ulang di sini. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbuat baik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan hukum-hukum. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Jadi ini pengajaran Paulus di sini luar biasa, bahwa tidak ada lagi perhambaan. Yang dimaksud dia cerita bahwa selama ahli waris, jadi kalau ada seorang anak itu menjadi ahli waris tetapi dia belum akil balik, dia belum dewasa, maka dia tidak berbeda dengan hamba yang lain, karena sekalipun warisannya ada banyak sekali warisan, ada banyak sekali warisannya, tetapi dia tidak bisa mempergunakannya. Dia belum bisa mempergunakan. Jadi dia sama dengan seorang hamba, sekalipun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Nah, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Jadi kalau bapaknya lihat akil balik itu dari umur 17 atau 18 baru dia berhak untuk warisan. Nah, ada yang jaga, yang temanin sampai umur itu dan nantinya dia bisa dapat. Nah, inilah yang dimaksud dengan hamba. Nah, tetapi dikatakan demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Nah, Paulus ambil ini sebagai dewasa rohani. Jadi akil balik dalam hal ini adalah dewasa dalam hal rohani. Nah, kalau belum dewasa dalam hal rohani, Paulus sangat tahu bahwa kalau kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Nah, ini kita perlu kenali bahwa kalau kita belum dewasa rohani, kita akan takluk kepada roh-roh duniawi. Contoh, roh marah, roh bohong, roh munafik, yang semua itu roh-roh kan. Nah, kalau kita belum dewasa, belum kenal benar bagaimana Tuhan mengubah kita, dikit-dikit kita mau ego kita yang jalan. Makanya kita bohong-bohong supaya kita yang untung, supaya kita nggak dimarahin, supaya kita untung. Kan ada orang bohong supaya dia untung ya. Contoh orang yang bekerja, mereka bisa bohong-bohong untuk jam kerja supaya untung banyak, tapi mungkin selesai lebih cepat 20 menit. Nah, itu kan ada roh kebohongan di dalam. Nah, roh-roh dunia ini kalau kita belum akil balik, belum dewasa, itu yang masih berkuasa, yang dikatakan kita takluk juga. Takluk dalam arti kita belum bisa menguasai diri kita di dalam roh. Kalau kita ingat pembacaan kemarin, Paulus mengatakan, apakah kamu mau memulai dengan roh dan mengakhiri dengan daging, kan? Memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Nah, Paulus sadar sekali di sini bahwa saat kita belum akil balik, belum dewasa rohani, kita akan takluk kepada roh dunia. Nah, kita kenali sekarang diri kita.
Gampang kan bilang, saya sudah dewasa rohani, saya udah 40 tahun di gereja, saya udah 30 tahun melayani. Dilihat dari buahnya. Kalau buah roh yang kelihatan adalah buah roh kasih, sabar, sukacita, damai sejahtera, dia sudah dewasa rohani. Tapi kalau sudah 40 tahun pelayanan, 30 tahun, 20 tahun, tetapi masih tunduk sama roh-roh dunia, belum ada buah roh sabarnya, belum ada buah roh kasihnya, lemah lembutnya, penguasaan dirinya. Yang ada hanya cepat sekali emosi, ada hal-hal dikit nggak mau ngampunin orang lain, cepat sekali hanya cari keuntungan, nggak memperhitungkan keuntungan orang lain, tetapi kepentingannya sendiri. Nah, gampang kita kenali. Apakah kita coba ini kan seperti 2 Timotius 3:16, saat kita baca tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar kita, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita hidup dalam kebenaran. Nah, saat kita belajar seperti itu, kita lihat bagaimana diajar, bagaimana lihat apakah aku udah dewasa rohani, apa aku sudah akil balik, atau mungkin aku masih belum akil balik nih, masih kekanak-kanakan. Sekalipun sudah ada kumis panjang, kalau laki-laki ya kumis panjang, janggut gitu, perempuan udah umur 50 tahun, tapi kalau karakternya, buah yang dihasilkan nggak ada, nah itu masih belum akil balik. Yang akil balik sekalipun mungkin usia baru 20 tahun, tetapi hidupnya membuat Tuhan dimuliakan. Paulus sudah bilang kan, dan mereka memuliakan Allah karena aku, kata Paulus. Nah, kalau sudah seperti itu dewasa rohani, udah akil balik. Tetapi kalau hidupnya mempermalukan Tuhan, katanya rajin gereja, katanya pelayanan udah puluhan tahun, katanya dia ini dan itu, tapi kok, kalau saudara kata-kata begini, itu artinya kita belum akil balik, kita masih kekanak-kanakan dalam hal iman. Selanjutnya, jadi orang-orang yang masih belum akil balik, yang masih kanak-kanak rohani, itulah yang masih takluk kepada roh-roh dunia. Kalau kita sudah dewasa, kita akan tolak itu roh dunia. Roh mengalahkan daging. Nah, roh dunia akan datang untuk semuanya aku dan aku keuntungan. Tapi keinginan roh hanya melihat kepentingan orang lain, sabar dalam penderitaan, mengampuni saat tersakiti, lemah lembut, penguasaan diri. Kalau ada yang marah-marahin, tahan, dia bisa tahan. Di sana kita bisa tahu orang dewasa rohani apa enggak. Jangan cuma omongan bilang saya dewasa rohani, tetapi orang lain lihat masih kekanak-kanakan sekali, nggak mau ngampuni, cepat sekali iritasi kalau ada sesuatu, cepat marah-marah dan tersinggung. Oke, kita lanjut ayatnya yang keempat. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Setelah genap waktunya. Jadi selalu ya, setelah genap waktunya. Cara Tuhan itu bekerja juga dengan waktu. Kalau belum waktunya, tidak akan ada yang datang. Tetapi kalau sudah genap waktunya, apa yang kita tunggu mungkin sudah puluhan tahun, mungkin sudah berbulan-bulan, berminggu-minggu, tetapi kalau belum waktunya Tuhan, kita butuh sabar, kita butuh mengendalikan diri, kita butuh percaya terus. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan, kata Ratapan 3 ayat 26. Kita menanti pertolongan Tuhan dengan diam. Nah, seperti itu, belum ada waktunya, ya sabar sampai waktunya Tuhan. Nah, di sini dikatakan bahwa setelah genap waktunya Tuhan. Nah, ada banyak kita nggak sabar dengan tunggu waktunya Tuhan. Kita mau waktunya saya mau seperti yang saya pikir. Caranya bekerja Tuhan seperti yang saya mau, saya yang dikte Tuhan. 1 bulan lagi ya Tuhan, 1 minggu lagi ya Tuhan, 1 tahun lagi Tuhan, dan caranya saya mau begini ya Tuhan, bereskan seperti ini masalahku. Pernahkah berpikir seperti itu? Mari kita dapat pengajaran ini untuk mohon ampun kepada Tuhan, dan kita berkata, Tuhan, kalau telah genap waktumu, Engkau yang tentukan kapan genap waktunya yang Engkau mau kerjakan dalam hidup kami.
Nah, selanjutnya kita masuk ke ayat yang kelima. Ia diutus untuk menebus mereka. Jadi setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya itu Yesus Kristus. Dia lahir dari seorang perempuan perawan ya, Maria, dan takluk kepada hukum Taurat. Ayat 5, ia yaitu Yesus diutus untuk menebus mereka. Yesus diutus untuk menebus mereka dan kita hari ini. Saudara dan saya, Yesus telah diutus untuk menebus kita yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Kalau Yesus tidak menebus kita, kita tidak akan pernah diterima menjadi anak. Bagaimanapun usaha kita, kalau tidak ada Tuhan Yesus, kita nggak akan diterima jadi anak. Jadi hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, yang membuat kita diterima menjadi anak oleh Allah Bapa. Ayat 6, dan karena kamu adalah anak, jadi kan tadi diterima sebagai anak setelah Yesus datang menebus. Nah, setelah jadi anak, karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Luar biasa ya. Kalau kita anak, kita adalah ahli waris. Kita bisa punya anaknya teman-teman kita yang kita sayang. Tetapi kalau bukan anak kita nggak akan kasih ahli warisan kita ya. Kalau punya warisan mungkin punya 2 mobil, punya 1 rumah, punya apa, dia nggak akan pergi kasih ke anak tetangga biar anak teman akrabnya. Jarang ya kita dengar anak teman akrab dikasih jadi pemilik warisan dari yang tetangganya atau teman baiknya itu. Hanya saat kamu adalah anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Nah, mari kita hari ini sadarkan diri kita bahwa, saya kembali ke 2 Korintus 13 ayat 5, bahwa ujilah dirimu sendiri dan kenallah apakah kamu sadar bahwa betul-betul Yesus telah diam di dalam aku. Karena kalau tidak yakin seperti itu, kita tidak akan tahan uji. Nah, mari terus yakinkan diri kita, Yesus yang terlebih besar ada di dalamku. Yesus yang terlebih besar sudah menebus dosaku. Nah, karena saya percaya kepada Dia, aku bukan lagi hamba, melainkan anak. Dari status saya jadi hamba, berubah jadi anak. Luar biasa ya. Status hamba yang diperintah-perintah cuman bikin apa yang maunya majikan, dinaikkan level menjadi anak. Anak biar mama lagi tiduran, dia juga pergi sampingnya mama tiduran. Kalau hamba nggak mungkin, dia mau datang tiduran. Ayo bersihkan piring di sana, cuci piring, ngepel atau apa semua. Nah, ini naik level. Betapa kalau kita renungkan ini, beruntungnya kita. Dari hamba itu cuma dapat gaji per bulan ya. Tapi kalau anak, dia dapat warisan, dia berhak punya barang-barang harta dari orang tuanya. Nah, seperti ini yang kita katakan bahwa karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Mari yakinkan diri kita hari ini, saya adalah anak, maka saya juga adalah ahli waris dari Allah. Saya, anakku, suamiku, keluargaku, saya aminkan aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Maka karena kami adalah anak, maka kami juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Wow, betapa beruntungnya kita kalau kita sadari akan hal ini. Ayat 8. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Jadi sebelum mengenal Allah, memperhambakan diri kepada Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah. Jadi dia tulis sesudah kamu mengenal Allah, tetapi Paulus bilang atau lebih baiknya Allah yang mengenal kamu, Allah yang kenalin kamu, seperti itu. Dan kita lihat di sini, jadi dikatakan
Atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Ya, ini yang Paulus bilang, bagaimana mungkin kamu udah kenal Allah, kamu udah tahu bahwa kamu adalah anak, kok kenapa ya kamu berbalik lagi kepada roh dunia yang lemah? Berbalik lagi kepada roh dunia yang lemah, nah memperhambakan diri kepadanya. Kita ingat sebelumnya ya, di Galatia 3 ayat 1 kemarin, Paulus bilangin orang-orang Galatia sebagai orang yang bodoh, kan? Dia bilang, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapa yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Jadi Paulus sudah mengatakan sebelumnya, bodoh karena cepat terpesona, cepat berbalik kepada roh-roh dunia. Padahal sudah tahu, sudah kenal Allah yang maha besar, Allah yang jauh lebih besar dari semua roh-roh yang ada di dunia ini. Nah, disinilah yang Paulus katakan bahwa tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, ayat yang 9 ya, Galatia 4, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah itu dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Nah, kalau sudah diubahkan status dari hamba menjadi anak, bodoh sekali kalau mau kembali jadi hamba. Yang bilang, ya saya enak dulu kalau waktu jadi hamba, saya nggak mau jadi anak lagi, saya mau kembali jadi hamba. Ini yang Paulus mau bilang, bodoh sekali. Hamba itu kita terpenjara, kita nggak bebas bikin yang kita mau, kita nggak punya hak untuk yang orang tua kita punya. Tetapi saat kita sebagai anak, kita ada rumahnya orang tua 2, kita ambil bagian di sana. Ada sepeda motornya, ambil bagian di sana. Tetapi kalau tidak, kita nggak punya kalau kita hanya hamba. Nah, ini yang Paulus kurang lebih geleng-geleng kepala. Kok bodoh banget sih orang Galatia. Udah tahu bahwa kalau saya tidak percaya, saya hamba di sana, tapi kok dia kembali? Udah tahu tapi kembali lagi. Nah, ini untuk kita supaya kita sadar setiap kali, tetap teguh berpegang kepada iman kita, jangan gugur dan menyerah karena orang-orang lain di sekitar kita yang mulai mungkin menjatuhkan kita dengan kata-kata, dengan tatapan mata, atau dengan aksi-aksi. Selanjutnya, ayat yang ke-10, kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Jadi yang ini ayat 10, kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Kita lihat ya, ini berhubungan banyak dengan horoskop. Banyak, oh ya kamu bintang apa ya, saya lahir bulan Januari tanggal ini, bintangmu apa ya. Terus dilihat-lihat lagi, katanya kalau orang bintang ini begini, katanya ini kalau ini begini. Nah, ini dia bilang di sini, kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Ada yang gak berani bikin sesuatu aktivitas karena tanggal 13 atau Jumat Kliwon, atau banyak sekali hari-hari hal-hal yang dipercaya. Padahal kalau bersama Tuhan setiap hari adalah baik, setiap hari adalah indah. Angka-angka yang dunia takutkan, angka 13 ditakutin sekali. Di dalam Tuhan semua baik, tidak ada yang perlu kita takuti. Karena Roma 8:31b berkata, jika Allah di pihakmu, siapakah dapat lawan engkau? Siapakah dapat lawan aku? Kalau ada Tuhan di pihak kita, dia akan jelaskan angka 13, angka berapa semuanya diberkati. Ganti pikiran kita. Kalau yang angka 13 itu angka sial, mulailah angka 13 adalah angka yang diberkati. Tapi saking kita sudah ditanamkan di pikiran kita dari dulu sekali. Jadi perlu dicuci dengan kencang ya, dengan air yang kencang, seperti Yesaya 36 bilang, aku akan mencurahkan
ke atasmu, dicurahkan, nggak cuman di pelan-pelan gini ya, di langsung gitu, supaya terbersihlah yang melekat-lekat di kita, supaya kenajisan berhala bisa dibersihkan daripada kita. Nah, seperti ini yang dibagikan. Dan tentang bulan-bulan tertentu, hari tertentu, siapa yang suka horoskop, saya dulu suka sekali horoskop, bahkan ada lagu dulu yang saya ingat, bintangku bintangmu, yang gitu-gitu ya, saya suka sekali. Saya ini bintangku, dan setiap bertemu orang ada kan yang di penjelasan dan biasanya kurang lebih sama, jadi saya percaya. Karena oh iya, minggu ini kamu begini, saya percaya karena saya belum tahu kebenaran yang sesungguhnya. Tapi setelah saya tahu bahwa hanya Tuhan yang menentukan hari, Tuhan yang tahu seperti apa hari-hari hidup saya dan saya juga sendiri. Karena kalau saya sudah tahu, saya mau ambil kereta baru jam 9, tapi saya datang jam 10, pasti saya nggak akan ambil kereta, saya akan terlambat di tempat yang dituju. Jadi saya yang tentukan, saya yang harus ngurus waktu saya supaya jam 9 kurang 10 kurang 5 saya sudah di depan pintu kereta, supaya pas kereta datang saya bisa ikut. Nah, yang seperti ini yang kita perlu pahami terlebih dahulu. Karena kalau kita nggak paham, kita akan bilang, gampang, saya tinggal doa, kereta tinggal menunggu saya selama 1 jam. Nggak seperti itu cara kerja Tuhan. Cara kerja Tuhan, Dia mau kita bekerja bersama-sama dengan Dia, kita lakukan bagian kita, Dia lakukan bagiannya. Kita lanjut lagi. Jadi yang maaf tadi horoskop itu, setelah saya tahu kebenaran, nggak pernah lagi saya cari di koran atau di mana-mana yang dulunya saya cek lagi, apa bintangku hari minggu ini ya, apa ini ya. Jadi cari-cari, dan kadang ada yang cocok nisasi di dalam. Biasanya kita makin percaya karena kurang lebih sama. Tapi hari ini firman Tuhan datang mengajar kita. Yang tahu masa depan kita, yang tahu keadaan kita ke depan, hanya Tuhan. Dan kita sendiri yang tahu ya, kalau kita tahu kita melakukan kebaikan, menabur kebaikan, Tuhan udah bilang kita akan tuai. Tapi kalau hari ini kita nabur kejahatan, kita juga akan menuai hal-hal yang tidak bagus dalam diri kita. Perikop yang berikut, ingatlah akan hubungan kita yang semula. Aku minta kepadamu saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu. Namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Kita lihat bagaimana Paulus di sini minta kepada jemaat di Galatia bahwa jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Maksudnya sama seperti dia dalam hal kebajikan, dalam hal kebenaran, bukan yang salah. Yang dia minta, ayo ikutin saya suka bohong, ayo ikutin saya bisa mencuri dan saya bisa bikin ini dan ini. Kadang kan kita kasih tahu ya, misalnya cara mencuri, ya ambil waktu kerja 10 menit sibuk lihat handphone. Teman yang lain bilang, iya kamu tahu nggak caranya agak di sana-sana biar nggak ketahuan kalau bos datang. Nah, itu kan cara-cara gini saling bagi ilmu, padahal ilmu yang menjerumuskan. Bagilah ilmu yang membuat orang menjadi lebih bagus, bagilah ilmu yang bisa membuat orang lebih indah di hadapan Tuhan daripada kita malah membagi hal-hal busuk kepada sesama kita. Ingat, di hadapan Tuhan kita akan pertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita lakukan selama kita masih di bumi ini. Ya, yang berikutnya, yang tadi itu dia katakan ya, bahwa waktu dia pertama kali datang memberitakan Injil, ada sakit pada tubuhnya. Ini dia sebut ada sakit, dan ini yang saya juga bagi kemarin yang saya dapat pelajaran dari mentor saya itu, dikatakan ya matanya. Jadi matanya nggak terlalu lihat bagus mungkin. Nah, sakit di tubuhnya dia cuma sebut begini. Dia bilang sesungguhnya demikian,
keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan, tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Paulus, saat dia mau merendahkan diri, dia tahu ada pencobaan bagi tubuhnya, tetapi dia melihat bahwa orang-orang di Galatia tidak menganggap dia sebagai sesuatu yang hina, yang menjijikkan, tetapi malah mereka menyambut Paulus. Nah, menyambutnya enggak biasa-biasa, tapi disambut sama seperti seorang malaikat Allah. Bahkan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Bagaimana sambutan-sambutan kita kepada orang-orang yang Tuhan kirim dalam hidup kita? Apakah kita cuek-cuek aja atau memberi perhatian seperti ini yang dia katakan, kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Dia sanggup, wow, puji Tuhan, ada malaikat Allah bisa datang, dia sambut dengan segenap hati. Nah, kalau membeda-bedakan, kemarin kan kita belajar juga ya, jangan membeda-bedakan. Yang membeda-bedakan ya kan cuman pesuruhnya Tuhan. Saya mau Tuhan Yesusnya langsung baru saya sembah-sembah. Kalau ini pesuruhnya enggak. Nah, ini kita belajar di situ untuk tidak memandang muka. Dan orang Galatia dikatakan oleh Paulus, mereka menyambut Paulus seperti seorang malaikat Allah, bahkan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa luar biasanya di sini bahwa mereka yang menyambut Paulus itu seperti menyambut malaikat Allah, bahkan seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Saya lanjut ayat 15, betapa bahagianya kamu pada waktu itu, dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa jika mungkin kamu telah mencongkel matamu dan memberikannya kepadaku. Maksudnya mereka sayang sekali Paulus ya. Jadi Paulus bilang, sekalipun kalian mau congkel mata kamu, kamu akan bikin untuk aku. Saking kalian sayang kepada saya. Nah, kalau kita sayang seseorang ya kita mau serahkan semua. Tapi orang yang kita nggak sayang, yang murahan aja kita nggak mau kasih. Nah, ini kalau sayang, karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Sekarang memang baik kalau orang-orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Kita pindah ke perikop berikut, Hagar dan Sarah. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 orang anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut logika, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah Asan,
Sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan. Itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab. Dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembira dan bersorak-soraklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak dan daripada yang sebelumnya. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak atau sanakmu anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu dia yang diperanakkan menurut daging menganiaya yang diperanakkan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tetapi ada apa kata-kata kitab sekarang ini? Tetapi apa kata nats kitab suci? Biarlah, usirlah hamba perempuan itu. Ia bekerja saya ulang dari atas sedikit ya. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak, adalah anak-anak janji. Jadi dia mau ulangin di sini bahwa Ishak itu adalah anak janji, anak perjanjian. Papanya yang dikasih tahu dulu, kamu akan menjadi bapak orang yang beriman. Nah, saat itu fakta yang ada, papanya sudah hampir 100 tahun, mamanya sudah 90 lebih, sudah mati haid, impossible, nggak mungkin terjadi. Nah, disinilah dikatakan bahwa saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak dalam hal ini. Nah, Ishak yang kita tahu adalah anak perjanjian, yang kalau dilihat impossible, tapi janji Tuhan ya dan amin. Setelah berpuluh tahun lewat, tetapi Tuhan pegang janjinya. Kita lanjut ayat 29. Tetapi seperti dahulu dia yang diperanakkan menurut daging menganiaya yang diperanakkan menurut roh, demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nats kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Saya ulang ayat yang terakhir ini. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Nah, kita dipanggil oleh Tuhan untuk merdeka. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi kata Tuhan Yesus, aku datang supaya kamu memiliki hidup dalam kelimpahan. Nah, kalau kita nggak pernah dengar ayat itu, kita nggak pernah baca, apa yang bisa ditolong ke kita? Nah, kenapa dengan baca Alkitab seperti sekarang ini, sekalipun masih banyak sekali yang kita nggak cukup waktu untuk berbagi, tapi pasti ada sesuatu yang kita sudah dapat dari sini. Ada air hidup yang akan terus mengalir dari perut kita. Ada sukacita, ada damai sejahtera yang Tuhan akan semakin tunjukkan lewat kehidupan kita. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Kiranya Roh Kudus menuntun kita bagaimana bertindak dengan orang lain, dengan pasangan, dengan anak-anak, dan kita percaya yang terbaik Tuhan sudah siapkan untuk Oma.
Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.